Halo Tribuners, saya Novel, poskupang.com, poskupangwiki.com. Hari ini Tribuners kita bersama dengan Ketua Jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering dari Politeknik Pertanian Negeri atau Politani Kupang. Bersama kita Tribuners, Bapak Jameson Charles Abinemo. Selamat siang Pak Charles. Dan ikut bersama kita Ketua Prodi Penyuluhan Pertanian Lahan Kering, Pak Cokorda DB Putra. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Tribuners, kita akan berbicara soal keunggulan dari jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering Politani Negeri Kupang. Selamat siang Pak Jameson. Panggilannya Pak Jameson atau Pak Charles nih akrabnya. Pak Jameson, siapa yang tidak kenal ini jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering? Masuk kita berapa Pak Jameson? Kurang lebih 1153. 1153. Pak Jameson mungkin bisa menjelaskan kepada Tribuners di jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering ini ada berapa prodi? Jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering terdiri dari 3 prodi. Yang pertama prodi Manajemen Pertanian Lahan Kering D3, lalu yang kedua Manajemen Agribisnis D3, lalu yang paling muda prodi penyuluhan pertanian lahan kering. Kepalanya ada di sini. Ada ribuan mahasiswa. Pak Jameson juga bisa mungkin jelaskan Tribuner lulusan kita di sini Ya. sudah terserap ke mana saja? Berdasarkan research study yang kita lakukan, lulusan kita sudah tersebar. Ada yang pegawai negeri sipil, ada yang wira swasta, ada yang di BUMN, ada pula yang berwira swasta. Artinya dari apa yang diperoleh di Manajemen Pertanian Lahan Kering kemudian dikembangkan, tetapi khususnya di bidang pertanian lahan kering. Kalau bisa dibilang keunggulan tiap prodi ini, kita mengecualikan prodi penyuluhan pertanian ya. Jadi Pak Cokorda yang langsung ngomongin. Pak Jameson, apa nih keunggulan dari prodi manajemen agribisnis dan prodi manajemen pertanian lahan kering? Keunggulan dari program studi manajemen agribisnis yaitu mengelola baik off farm sampai maupun on farm yang bisa diproduksi atau bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang manajemen pertanian lahan kering. Kalau manajemen pertanian lahan kering, bagaimana memanage pertanian lahan kering itu menjadi berdaya saing di bidang ITEX. Jadi penekanannya kalau manajemen pertanian lahan kering lebih prodi manajemen pertanian lahan kering lebih ke manajerial, manajer. Kalau kita lihat laboratoriumnya Pak Jameson, di sini kita punya laboratorium apa saja? Di manajemen pertanian lahan kering itu ada 5 laboratorium. Apa saja Pak Jameson? Laboratorium keteknikan, laboratorium sistem usaha tani terpadu, kemudian laboratorium tanah dan air, laboratorium agribisnis, dan yang terakhir itu laboratorium penyuluhan. Khusus untuk laboratorium sistem usaha tani terpadu, Pak Jameson, berapa waktu lalu saya sempat main-main ke sana. Ya. Tribuners, kita akan lihat bagaimana kegiatan di laboratorium sistem usaha tani terpadu di kebun prakteknya. Tribuners, kita pergi ke rumah screen jurusan MPLK Politani Negeri Kupang. Di rumah screen ini ada apa Om Gradus? Ada tomat. Kita akan lihat. Tribuners, sekarang kita berada di rumah screen jurusan MPLK Politani Negeri Kupang. Kembali kita berbincang dengan Om
Musa, Kakak Julius, dan Om Gradus serta mahasiswa Steph namanya. Ini ada tanaman tomat, banyak sekali Tribuners. Wah, tomat banyak. Halo Steph. Steph, di rumah Skring ini bagaimana perlakuannya terhadap tomat ini? Perlakuannya ini menggunakan sekam dengan kotoran hewan, oh ya, sama ada kalau setelah ditanam ada pupuk. Ada pupuk juga ya. Oke. Pupuk mutiara. Pupuk mutiara namanya. NPK. MPK ya. Oh Musa, ini juga organik kah? Kalau sudah masuk ini mutiara berarti itu bukan. Oh bukan. Bukan. Jadi kita ini sudah berapa bulan ini Om Musa? ini sudah tomatnya? 2 bulan. 2 bulan. Biasanya panennya berapa bulan Pas Om Musa? 2 bulan setengah itu kita harus 2 panen. bulan. Sementara ini di Persija ada kuning. Ya. Ini tomat jenis servo. Servo. Iya. Jenis servo ya. Wah besar-besar. Satu pohon biasa berapa kilo nih? Ini dia targetnya 3 sampai 4 kilo. 3 sampai 4 kilo. Ya. Dan tetap bisa berbuah kan Om Steph? Setelah itu? Itu dia berbuah. Dia setelah Tetap kita berbuah. panen dia berbuah. Kalau apabila kita siramnya tiap hari. Tiap hari ya. Oke, baik. Tiap hari dilihat gini ya Om Gradus ya. Itu perbaikan. Steph, ada berapa pohon di sini, Steph? Ada 196 pohon. 196 pohon. Oh Musa, untuk penyiramannya bagaimana ini? Penyiramannya dilakukan 3 hari sekali. Melalui Pagi. apa? Karena dalam screen kita harus siang juga siram. Dan di sore hari kita juga harus siram. Gunakan sistem apa? Irigasi tetes. Irigasi tetes. Oh sini alatnya, kemudian nanti melalui pipa berarti ya? Ada pipa. Oh melalui pipa Cok jadi. dan ini. Oh Tribuners seperti ini ya. Steph bisa tunjukkan Steph? Ini saja. Ya. Oh gitu ya. Oh, dia tetes Dan ada berapa menit? 5 menit. 5 menit ya. Setiap sesi itu ya, pagi siang itu 5 menit matiin begitu ya. Om Musa, saya lihat kok ada seperti gantungan-gantungan tali ini, fungsinya untuk apa? Dia fungsinya untuk ini menahan. Apabila tanaman tomat kalau sudah berbuah dia buahnya berat maka dia akan tumbang. Oh Maka iya. kita harus pasang tali agar dia tetap tegak. Dan tali ini kita bisa gunakan 3-4 kali. Oh 3-4 kali. 3-4 kali. Kalau kayu dia akan hancur. 2 kali saja kena air dia akan Dia akan laku dan hancur. hancur. Itu saja. Pak Jamseng, untuk khusus untuk di praktek kebun praktek itu sistem usaha tani terpadu itu yang ditanam apa saja sih? Hampir semua jenis tanaman yang dapat dibudidayakan di lahan kering. Mungkin dilihat sendiri ada jagung, Kacang panjang ada saya lihat ya. buncis. Jadi jenis sayur-sayuran itu hampir semua kita budidayakan. Tapi saya lihat juga ada beberapa ternak, Pak Jamseng. Ya, karena istilahnya sistem usaha tani terpadu, artinya pertanian dan peternakan dan lain-lain itu kita buat jadi terpadu di sana. Sehingga di sana ada tersedia kandang ayam, ada kandang kambing, kemudian ada kandang babi, kemudian ada greenhouse. Peruntukannya untuk budidaya tanaman secara hidroponik. Kemarin saya lihat juga ada salah satu greenhouse-nya itu apa itu yang tanaman tomat itu ya Pak? Iya. Jamseng? Ya. Ya, tomat apa ya? Servo. Servo. Pak Jamseng, pertanyaannya, kebun praktek itu apa hanya berfungsi untuk tempat praktek mahasiswa ketika dalam mengikuti perkuliahan atau ada fungsi lainnya?
Karena saya lihat ada beberapa mahasiswa juga di sana, padahal kan sekarang sementara libur. Jadi sebenarnya fungsi utamanya itu mendukung proses praktek. Tetapi ada sisa lahan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang punya keinginan untuk mengembangkan diri di bidang pertanian. Nah kebetulan kasus COVID itu, jadi ada 6 mahasiswa yang kita tempatkan di sana. Pak Jameson, 6 mahasiswa itu apa di sana? Ditempatkan, ditugaskan atau bagaimana? Ditugaskan. Jadi kita tugaskan untuk mengontrol kebun itu. Di samping itu mereka mengusahakannya untuk kepentingan jurusan maupun ada sebagian untuk kepentingan pribadi. Sistemnya bagaimana kalau ketika untuk mahasiswa yang nggak mau berpraktek ketika tidak pulang ke kampungnya, bagaimana sistemnya? Apakah sewa atau apa Pak? Ya, untuk sementara kita menetapkan untuk di samping mereka latihan kan ada hasil yang dijual. Tetapi hasil penjualan itu disetor sebagai PNBP. Nilainya berapa sih Pak? Kalau untuk sewa untuk sementara itu 1 are 50.000. Jadi kalau dia mengusahakan 10 kali 10 itu wajib tiap kali panen itu menyetor 50.000. Jadi 50.000 untuk sekali tanam gitu ya? Sekali tanam. Ya. Dan itu tidak kita simpan di sini. Kita langsung kembalikan ke negara yang bentuknya penerimaan pajak. Penerimaan negara bukan pajak. Tapi kemudian hasil jualannya buat dia dong Pak ya? Bisa. Dia jual juga ke dosen-dosen nggak Pak? Ya kan jual. Kebanyakan pemasarannya masih ke dosen. Dosen ya. Ya. Umum ada juga? Ada. Kalau yang ayam broiler itu kebanyakan ke umum. Pada umumnya mereka jual ke luar. Harganya pasti miring dong Pak ya? Tidak seperti harganya sih disesuaikan dengan harga pasar. Sebab kalau terlalu tinggi tidak laku. Jadi artinya mahasiswa yang tidak mau pulang kampung, dia bisa mengusahakan lahan di sini supaya bisa dapat penghasilan sepertinya itu ya. Iya, kalau mau bilang penghasilan, tetapi itu bukan menjadi tujuan utama kita. Tujuan utama kita bagaimana mahasiswa ini bisa tahu, bisa paham tentang memanage tanaman, ternak untuk menghasilkan sesuatu. Jadi intinya bukan soal uangnya, tetapi dari dia belajar di sana dia bisa memanage kapan dia tanam, kapan dia jual, berapa harus dia jual. Jadi penekanannya ke itu. Artinya mengaplikasikan ilmunya, ya. Tetapi bonusnya bahwa dia akhirnya mendapatkan penghasilan di situ. Kita punya berapa tenaga dosen sih? Kalau jurusan MPLK itu ada 40 dosen. Dengan kualifikasi S2 dan S3. S2-nya kalau S3 dulu, S3-nya ada 8, lalu ada 2 yang lagi sementara studi S3, kemudian sisanya S2. Jadi sekarang kita tidak punya dosen-dosen yang S1. Pak Jameson, untuk di tengah masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana kegiatan proses belajar mengajar di kampus? Untuk sementara kita menggunakan sistem online. Online itu, tetapi kita dianjurkan untuk ke e-learning. Lebih bagus ke e-learning karena di situ semua data bisa terekam dengan baik. Absen, lalu absen mahasiswa, absen dosen, dan kehadiran
kehadiran mahasiswa bisa diukur dari kemudian. Tetapi tidak semua menggunakan itu, masih ada yang menggunakan email. Jadi dikasih materi, tugasnya dikirim lewat email ataupun WhatsApp. Jadi 3 itu yang paling dominan saat COVID-19. Berarti untuk penerimaan mahasiswa baru ini bagaimana? Apa terus sampai kapan sih metode ini diterapkan? Ya, untuk awalnya kita memang mengalami kesulitan, tetapi kita akan berusaha untuk menyempurnakan itu. Pak Direktur sudah mencanangkan untuk semua kita menggunakan e-learning. Jadi dosen-dosen yang belum begitu paham tentang e-learning itu akan diberi pelatihan untuk pada suatu saat kalau pandemi ini terus terjadi, terus tetap bisa menjalankan kuliah online dengan cara daring atau online. Tapi terkait dengan praktek bagaimana ini? Nah, Berapa ini atau artinya berapa efektifnya Pak? jadi kita rencanakan untuk sistem blok. Artinya kalau kuliah itu semuanya online. Kalau blok itu kita akan minta mahasiswa untuk datang ke kampus, tetapi maksimal 15 orang. Nah, kalau masih normal itu kita biasanya membagi itu menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu maksimal 15 orang. Sehingga rencana kita ke depan ini praktek tetap kita jalankan dengan sistem blok itu yang mahasiswa secara bergilir akan datang ke kampus. Tetapi itu untuk mata kuliah yang memang perlu praktek, yang diskusi-diskusi, istilahnya prakteknya diskusi-diskusi, materinya tidak terlalu teknis, kita akan menggunakan ini. Jadi sementara kita susun jadwal untuk merancang agar kuliah ini blok dan sistemnya offline. Pak Cokorda, Prodi Penyuluhan Pertanian Lahan Kering, berapa mahasiswa sih Pak Cokorda di sana? Mahasiswa PPLK, Prodi Penyuluhan Pertanian Lahan Kering itu yang terdata di PDT itu ada 516 orang. 516. Ya. Aktif itu ya? Ya aktif Pak, di PDT. terganggu juga nggak dengan pandemi ini Pak? Ya sebagian besar mahasiswa merasakan itu ya, terganggu ya, bukan hanya PPLK saja, tapi semua mahasiswa di program studi lain juga sama. Jadi mereka merasakan dampaknya sangat luar biasa di COVID ini ya. Tapi akhirnya penanganannya bagaimana Pak? Ya, jadi penanganannya kita selama ini itu telah menerapkan upaya pembelajaran menggunakan daring ya. Itu memang sudah anjuran dari pemerintah pusat, kita melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Hanya saja karena kita merupakan pendidikan yang berbasis vokasi, kita harus menyesuaikan dengan pembelajaran berbasis praktek ya. Seperti yang disampaikan Pak Kajol tadi bahwa kegiatan praktek itu rencananya akan kita tetap jalankan ya, dalam jalan ya, supaya dapat memenuhi kompetensi dari penyelenggaraan prodi ya. Makanya tetap kita akan melaksanakan praktek ya, jadi kombinasi antara offline dan online itu, tapi sesuai dengan kebijakan protokol ya. Tentu pasti itu ada. Pak Cokorda, untuk prodi penyuluhan pertanian lahan kering ini, apa sih mata kuliah unggul di sana Pak? Jadi mata kuliah yang ada di PPLK itu sebenarnya beragam ya, mulai dari bisnis budidaya pertanian, peternakan, dan pertanian secara umum, kemudian dan juga ditambah mata kuliah tentang ilmu penyuluhan pertanian ya, penyuluhan secara umum, kemudian penyuluhan mulai dari penggunaan media, metode, potensi dan lain sebagainya. Jadi mata kuliahnya itu mencakup teknis budidaya juga, kemudian juga tentang bagaimana merencanakan kegiatan penyuluhan, mulai merencanakan
melaksanakan hingga evaluasi. Ya. Artinya apa nih promonya buat adik-adik di luar sana Ya. untuk bisa masuk ke Sebenarnya kalau kita lihat dari data minat beberapa kurun waktu terakhir ini, bahwa daya tarik calon mahasiswa untuk melamar di prodi PPLK itu ya cukup tinggi ya, karena kita lihat selalu memenuhi kuota. Nah, itu kita beranggapan bahwa PPLK ini menjadi suatu kebutuhan. iya betul, jadi menjadi suatu daya tarik begitu, sehingga kita bisa lihat dari data itu. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui adalah PPLK ini selain belajar teknis tadi, ya mahasiswanya dapat belajar teknis tadi, teknis budidaya, ya, juga dapat belajar tentang bagaimana menyusun suatu kegiatan penyuluhan, melaksanakan dan mengevaluasi. Nah, sehingga lulusan yang kita harapkan itu bisa menghasilkan sarjana terapan yang ahli di bidang penyuluhan pertanian, yang perannya sebagai fasilitator, ya, supervisor dan advisor. Itu outputnya itu ya Pak? Iya, outputnya itu, utamanya itu. Ada alumni yang menonjol di sini Pak? Ya, alumni kita memang tersebar merata, di sebagian besar itu menjadi penyuluh di berbagai lokasi ya. Kemudian ada juga yang sebagai wira swasta juga ya, di bidang penyuluhan pertanian. Nah, itu sehingga kita memetakan profil lulusan kita itu sebagian besar di profesinya sebagai penyuluh. Ya. Pak Cokordan, Iya. kalau mau promo untuk ini apa nih? Ajakannya apa nih? Oh ya, baik ya. Jadi untuk adik-adik yang sedang akan menempuh atau sedang melanjutkan pendidikannya, jadi Politani, jadi khususnya Politani Kupang, khususnya program studi penyuluhan itu masih memiliki peluang terbuka lebar ya. Adik-adik bisa ikut berpartisipasi dan bergabung. Jadi kita perlu ketahui bahwa penyuluhan pertanian itu peluangnya masih di khususnya di NTT ya. Nah, ini yang menjadi suatu upaya dari kami juga untuk berbenah, karena kita melihat dari tiap tahun itu minat mahasiswa tuh melamar di PPLK cukup tinggi. Nah, itu menjadi pesan bahwa di PPLK itu belajarnya tidak hanya teknis saja. Jadi itu pesannya. Jadi kita juga belajar tentang bagaimana menyuluh, karena menyuluh itu ya punya trik khusus sebenarnya. Karena selain belajar teknis, di prodi PPLK juga belajar bagaimana mengkomunikasikan teknologi itu kepada masyarakat, menyampaikan dengan Ya, benar dan bisa betul. cepat diterima ya, Ya, tidak jadi- menggunakan bahasa-bahasa yang rumit gitu ya. Iya, itu perlu suatu teknik khusus sebenarnya, teknik khusus, karena selain dia harus paham ilmu, dia harus paham bagaimana berkomunikasi, memanfaatkan media penyuluhan, proses video, visual dan sebagainya. Itu kompetensi kita. Jadi kadang-kadang itu menjadi tantangan, ya. Sehingga kemungkinan saja itu menjadi daya tarik. Jadi belajar di PPLK itu seperti belajar semua ilmu, Seperti belajar begitu semua ya. ilmu. Jadi Tapi- belajar semua ilmu, ya seperti begitu. Ya, langsung belajar teknis, kemudian langsung aplikasi. Jadi Aplikasi. seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Cokordan. Ya, siap. Kembali ke Pak Jamsen. Dari Pak Cokordan bilang bahwa melihat minat setiap tahun pasti akan bertambah. Bagaimana dengan minat untuk tahun ini Pak Jamsen? Untuk kita kan ada 3 tahapan Ya. penerimaan mahasiswa. Ya. Dan pada tahap kedua sebenarnya kita masih punya 1 tahap, Ya. tahap mandiri namanya. Tetapi kuotanya sudah melebihi. Ya, Kuota melebihi. kita targetnya 120 calon mahasiswa, ternyata yang mendaftar 124. Nah, ini kita akan pikirkan untuk ya minimal kita tambah lagi berapa persen dari 120. Karena prodi MPLK memang menjadi favorit. Favorit, Ya, iya. kalau saya mau istilahkan Iya. menjadi favorit. Favorit. Sehingga itu ya dibanding dengan prodi-prodi lain. Apalagi kalau kita bicara secara keseluruhan Pak Jamsen, jurusan
pertanian lahan kering ini. Ya. Apalagi kondisi NTT ini kan memang Lahan kering. lahannya kering ya. Kering. Jadi pasti banyak orang yang memang mau masuk ke sini untuk bisa belajar bagaimana mereka bisa mengelola lahan kering yang ada di sini. Pak Jamsil, promonya apa nih buat adik-adik untuk bisa masuk ke jurusan manajemen? Ya, jadi adik-adik yang baru menamatkan sekolahnya di SMA, SMK, madrasah, dan lain-lain bisa datang ke sini karena di sinilah tempat kita diasah. Jadi kebetulan kita jalur vokasi itu 60%-nya praktek. Prakteknya 40 teori ya. Teori. Jadi kalau Anda mau jadi petani-petani yang sukses, datanglah ke prodi manajemen agribisnis, prodi penyuluhan pertanian lahan kering, dan prodi manajemen pertanian lahan kering. Apalagi kita didukung oleh fasilitas yang cukup memadai. Ada lab, ada 5 lab yang dilengkapi dengan beberapa alat yang cukup. Sarana prasarananya, fasilitasnya. Ya, ada yang masih kurang, tetapi untuk sementara menurut saya sudah mendukung untuk proses pembelajaran. Lalu keunggulan berikut, tenaga-tenaga dosen kita semua sudah S2, 8 yang S3 dan 2 lagi melanjutkan studi. S3 itu. Iya, sehingga ya mudah-mudahan ini menjadi daya tarik tersendiri mahasiswa bisa datang ke sini. Lalu kita punya tenaga administrasi yang lumayan giat dalam bekerja. Di tiap prodi itu ada satu staf administrasi. Di lab itu ada dilengkapi dengan teknisi, peranata laboratorium, istilahnya PNP. Lalu ada tenaga PM yang membantu kita dalam mendukung proses pembelajaran. Kemudian dosen-dosen kita sudah cukup berpengalaman. Untuk sekarang saja ada yang sudah diperoleh hak kekayaan intelektual dalam bentuk buku, dan ada beberapa paten yang sedang diusulkan untuk dijadikan hak paten. Banyak buku yang telah dihasilkan, ada Pak Matius, ada Pak Anton Durema dari jurusan ini. Oleh karena itu kualitas dosennya menurut saya tidak diragukan lagi. Ya. Tetapi melihat perkembangan mahasiswa, kemungkinan kita akan, ya, kalau disetujui oleh direktur, kita akan diusulkan untuk menambah. Jadi untuk sekarang jumlahnya ada 12. Kita akan usahakan supaya Bisa masuk lagi. tetapi secara rasio masih bisa ditoleransi. Karena rasio mahasiswa itu di atas 1:60 baru di didik itu ditulis bahwa rasio mahasiswa lebih tinggi. Lalu di lab keteknikan, khusus lab keteknikan itu peralatan yang lengkap. Jadi kalau adik-adik mengendarai traktor, awalnya mengendarai itu prakteknya langsung di di lab apa tadi? lab keteknikan. Langsung ada semua itu langsung bisa praktek ya. Jadi kita punya traktor besar itu ada 2 unit, Hmm. ada Yanmar dan ada Agrindo. Lalu lab agribisnis mengurus hasil praktek mahasiswa. Jadi hasil praktek mahasiswa dititip di sana, lalu bisa dipasarkan oleh mahasiswa. Kemudian keunggulan berikut, di semester 5 itu di semester 6 untuk D3 itu kita praktek kerja lapang. Jadi mahasiswa ini ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang sudah mumpuni, lalu mereka belajar bagaimana manajemennya,
mereka belajar teknis memancing. Berapa persen yang terserap kembali ke sana, Pak James? Kalau karena prakteknya selama ini di luar NTT, ada yang di dalam NTT, tetapi kalau yang di daratan Flores itu 1-2 sudah terserap di sana. Tribuners, kita juga akan berbicara dengan Ibu Ketua Prodi Manajemen Agribisnis, Ibu Melgiana Sofia Mega. Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana tadi perjalanannya? Baik. 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 Ibu Melgiana, tadi kita sudah berbicara soal beberapa prodi keunggulannya. Mungkin Ibu Melgiana bisa menyampaikan kepada Tribuners di rumah, apa sih keunggulan dari Prodi Manajemen Agribisnis ini? Keunggulan dari manajemen agribisnis yang pertama, mahasiswa belajar untuk berwirausaha, bagaimana dia mengatur, mengelola usahanya di studinya, dan ketika mereka masuk pada semester akhir, mereka akan memilih satu jenis usaha yang mana itu lebih fokus pada kearifan lokal. Kemudian mereka melakukan analisis SWOT, dan setelah itu mereka akan turun ke lapangan, mereka praktek seperti prodi yang lain. Kemudian mereka kembali 1,5 bulan dan mereka akan mengaplikasikan apa yang mereka dapat di lapangan dan apa yang mereka dapat saat kuliah. Kemudian mereka akan aplikasinya dalam satu usaha. Setelah itu mereka menganalisis usaha dan mempresentasikannya. Jadi keunggulan yang dari MAG itu adalah mereka mampu menganalisis kelayakan usaha dari satu jenis usaha yang mereka pilih. Seperti itu ya, luar biasa. Selama ini usaha-usaha yang kearifan lokal itu seperti apa saja yang mahasiswanya? Mereka masih bergerak dalam hasil pertanian karena agribisnis, jadi usaha dalam sektor pertanian seperti bagaimana mereka mengelola jagung yang dari bahan baku menjadi marning jagung, kemudian mereka membuat keripik singkong, itu mulai dari awal sampai dengan akhir. Setelah itu bagaimana mereka budidaya dan pemasaran jamur tiram putih dan berbagai macam lagi, seperti bagaimana mereka budidaya atau pemeliharaan ayam broiler dan juga ternak burung. Seperti itu ya. Ya. Ada sampai setelah lulus dan mereka masih mengusahakan itu? 30-40% itu mereka bergerak dalam wirausaha. Ya, jadi ada yang mahasiswa kita juga pemasaran pisang dari Flores sampai ke Denpasar. Ada yang dari distributor beras di Malaka. Dari sini ya? Iya. Jadi kalau dari Malaka itu justru mereka merekomendasikan pemuda-pemuda di sana itu masuk di Politani. Jadi kebijakan daerah itu yang menuntut mereka kalau bisa pemuda di sana masuk ke Politani. Ibu Melgiana, apa nih promonya untuk Tribuners di rumah untuk adik-adik yang baru lulus SMA? Untuk yang baru lulus SMA, kalau mau belajar bisnis dalam sektor pertanian, masuklah ke manajemen agribisnis, karena di sini kalian akan belajar bagaimana menganalisis kelayakan usaha dari sektor agribisnis. Kalau yang memilih budidaya maka ke manajemen pertanian dan kering, tapi kalau untuk berbisnis dari budidaya sampai pasar itu ada di agribisnis, manajemen agribisnis. Terima kasih Bu Melgiana. Iya. Demikian Tribuners perbincangan kita dengan Ibu Melgiana. Jika ingin berbisnis untuk hasil-hasil pertanian, jangan ragu untuk masuk ke prodi apa Bu? Manajemen agribisnis. Ke prodi manajemen agribisnis di jurusan manajemen pertanian lahan kering Politani Kupang.
Siang Tribuners, hari ini saya di kebun prakteknya jurusan MPLK, Manajemen Pertanian Lahan Kering, Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Kita akan berbincang dengan Om Musa, Kakak Julius dengan Om Gradus. Mereka ada buat apa nih? Ikuti saya ya Tribuners. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Om Gradus lagi bikin apa nih Om Gradus? Ya, membersihkan. Bersihkan apa nih? Kangkung. Bedengan kangkung ya. Ya, Oh, ini kapan nih panennya? Berapa lama lagi? Om Yuli? 2 hari lalu baru panen. Ini lagi dua minggu lagi baru 2 minggu panen lagi panen ya. Oke, baik Om Gradus. Ya, Kakak Julius pun sibuk lagi. Kakak Julius tiap hari di sini kok? Iya. Tiap hari di sini ya? Dari pagi sampai sore. Sampai sore. Iya. Buat apa nih Kakak Julius di sini? Ini lagi Kalau gembur kegiatannya? Kangkung. Dumbu kangkung. Supaya dia kembali subur lagi. Kembali subur ya. Di sini ada tanam apa saja Kakak Julius? Ada sayur kangkung, ada bayam merah, Ya. ada kacang panjang, ada kacang buncis, ada peria, ada sayur sawi di bawah. Oh, Kemudian banyak ada sekali. tanaman cabai, ada terung kita baru semaikan, ada tomat juga baru semaikan. Bersemekan Ada ya. jagung juga. Ada jagung juga ya Kakak Julius ya. Kita akan pindah ke Om Musa. Halo Om Musa. Baik, selamat siang Ibu. Beta lihat pun banyak le ini tanaman di sini nih. Ya, baik Ibu. Pasti terus hasilnya nanti dibuat apa nih? Dijual, Hmm? setelah itu uangnya dimasukkan ke Politani, Ya, sebagian untuk di kebun sebagai pengelola, ya. dan kita untuk fasilitas di kebun juga. Anak mahasiswa juga ikut menanam Om Musa. Anak mahasiswa ada. Ada yang menanam juga ada yang ya. menanam. Baik. Ada bagiannya ada di sebelah. Di sebelah Ya. sana ya. Ya, sementara kita isi dengan karena mahasiswa libur, jadi kita isi tempat yang kosong. Isi tempat yang kosong. Saya lihat di sana juga ada peria ya. Ya, ada peria, ada peria. ya. Terus ada buah naga juga ya. Ya, ada semua ada. Ini harganya terjangkau tidak Om Musa? Terjangkau. Lebih rendah dari harga pasaran? Ya, lebih rendah. Karena Lebih di rendah. sini kita timbang misalnya 1 kilo 5 buah, kita bisa isi 6. Oh, 30.000 1 kilo. Untuk buah Untuk naga ya. Ya. Kalau untuk ini kacang panjangnya coba kita bisa lihat ke Ya, sana, mari. Om Musa. Kacang panjangnya nih harganya berapa nih? Jadi baik Ibu, kalau di pasar, Ya. kita di pasar saya di pasar Penfui Ya. ini 75.000. Kalau di sini kita jual dengan 10 sampai 15. Oh iya. 15 masih murah. Masih murah ya. Kacang panjang. Kalau ini tadi apa lagi namanya? Kangkung? Untuk kangkung di sini di pasar dia seperti ini 5.000. Oh, Seperti iya. kedatangan 5.000. Kalau di sini ya kita 2 kali lipat. Kita 2 kali naikkan. lipat ya. 2 kali lipat. Oh, dinaikkan. Biasanya ada yang beli di sini bisa bagi 2, di sini 5.000 bisa bagi 2, dan di atas sana bisa di pasar bisa bagi 2 jadi 10.000. 10.000. Itu bayam merah juga ya? Bayam merah. Bayam merah juga sama Ya, ya? sama. Oke, baik. Di sini ada Ada apa juga? kangkung, ada bayam merah, ada pacoy, ada batang hijau. Ya. Kalau Jagung. pacoynya berapa harga jualnya? Di sini kita jual 45.000. 45.000 ya. Sebenarnya di pasaran itu 25.000. Caranya orang luar bisa tahu bahwa ada produksi ini bagaimana? Lewat mana? Media sosial Ada atau? media sosial yang kita muat Ibu, Hmm. terus dengan informasi kepada mahasiswa dan dosen, teknisi, pegawai, kita kasih informasi. Kasih informasi, baik. Terima kasih Om Musa, Kakak Julius dan Om Gradus. Ada nih bagaimana Kak Julius promosinya buat Tribuners? Oke, Tribuners di mana saja berada, kalau membutuhkan sayur segar, silakan datang saja ke kampus Politani Kupang, tepatnya di kebun MPLK. Di sini tersedia berbagai macam sayuran segar, sayuran organik tentunya, dan sangat berkualitas. Harganya Kakak Julius? Tentunya harganya juga di bawah dari Harga harga pasar. pasar dan sangat bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa Tribuners. Yo, selamat.